bisa demam, jadi nggak selalu demam. Makula sesuai namanya, makula atau papula. Merahnya merah cerah, merah obat, jadi dia nggak ada ciri khas hitam-hitamnya sama sekali. Eee, Dia juga bisa ada purpura kalau di tungkai bawah, bisa, merahnya itu bisa menjadi skuama atau bersisik gitu atau deskuamasi kalau udah lagi proses penyembuhan. Dia itu ciri khasnya di, terang itu tuh apa, badan badan ya, apa sih namanya terang itu bahasa Indonesianya? Ya badan kalian lah itu, dada, perut, punggung itu terang, itu sama extremities atau tangan kaki gitu. Nah, kalau yang si fixed drug eruption ini, dia tuh erupsi kulit karena emang reaksi yang menyimpang dari obat tersebut gitu. Jadi bukan suatu hipersensitivitas. Jadi kalau nanti ditanyain patofisiologi atau patomekanismenya, udah jelas beda ya. Yang satu hipersensitivitas berarti ada reaksi reaksi imunoglobulin dan sebagainya. Kalau yang ini emang erupsi kulit gitu, karena si obatnya ini ya entah kenapa lah, mungkin dosisnya atau nggak cocok dan sebagainya. Nah, si fixed drug eruption ini bisa terjadi berulang di tempat yang sama. Jadi kalau misalnya si ibu tadi 1 tahun yang lalu punya riwayat mengalami penyakit serupa, itu pasti di, punggungnya karena tadi keluhannya di punggungnya gitu. Jadi tempatnya akan sama terus gitu. Dan FD ini bisa di mana aja, nggak ada predileksi tempat spesifik. Terus plaknya itu modelnya eritem, soliter, umumnya soliter tapi bisa multiple juga, hiperpigmentasinya itu khas. Jadi setelah dia sembuh, misalnya tadi kan obat ibunya obat diare ya, berarti setelah ibunya sembuh dari diare, efeknya baru muncul gitu, kurang lebih gampangnya gitu. Jadi hiperpigmentasinya khas setelah sembuh atau lagi saat pengobatan gitu. Makulanya plaknya merah, kehitaman juga bisa, keunguan juga bisa, sama bentuknya oval-oval sama bulat-bulat gitu. Bisa gatal, nyeri, terbakar. Tadi ada ya reaksi panas. Nah, ini untuk gambarnya. Oh ya, tadi aku jelasin juga lesi erosi sama non erosi. Jadi ini nanti berkaitan dengan pengobatan. Kalau misalnya lesi non erosi itu ya berarti dia tidak terkikis, tidak pecah gitu. Kalau lesi erosi dia itu biasanya udah terbentuk bula. Habis terbentuk bula, bulanya pecah, dia jadi erosif gitu. Jadi mengikis. Nanti pengobatannya beda di yang non erosi sama yang erosi gitu. Kalau erosi biasanya khas di genital atau di mulut gitu. Ini contoh erupsi eksantematosa yang makulopapular yang sebelah kiri. Terus ini urtikaria atau biduran atau gatel-gatel. Fixed drug eruption itu yang sebelah kanan. Itu lihat ya, ungu-ungu, soliter, satu doang gitu. Ngumpul di tengah, bulat, oval, kehitaman, keunguan, ada merah-merahnya dikit. Nah, itu ya. Jadi kan kita udah tahu nih dia fixed drug eruption dari riwayatnya, dari bentuk apa namanya ukakannya, wujud kelainan kulitnya. Terus berarti untuk obatnya dibedakan nih ada yang non erosi, erosi sama sangat nyeri atau generalis fatal. Tadi kan berarti lukanya apa tuh? Non erosi kan ya, karena dia tidak ada keterangan bulat, tidak ada keterangan di mulut atau di genital gitu. Sama dia nggak meluas ya, nggak seluruh tubuh juga, jadi nggak perlu pakai obat sistemik dulu. Ini prednisone oral 1 mg ini obat sistemik ya, jadi obat minum. Berarti dia masih bisa pakai obat topikal aja nih, si non erosi tadi kan cuman di punggung aja kan, sama soliter gitu. Obatnya apa aja? Sebenarnya kalau glukokortikoid itu hidrokortison sama betametason yang paling sering. Cuman kalau nanti pilihannya nggak ada glukokortikoid, itu kalian bisa pakai kortikosteroid maupun steroid lainnya. Sebenarnya itu mereka satu keluarga lah ya, cuman beda nama kerennya aja gitu. Eh Makanya salah satunya tadi ada sih yang di pilihan itu yang desoximetason itu kalau kalian cari itu nanti masuknya ke golongan kortikosteroid tapi ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Terus kalau yang si erupsi eksamtematosa ini obatnya ada glukokortikoid juga, topikal. eh Contohnya hidrokortison, kalau yang antihistamin itu cuma buat gatalnya aja karena dia cukup gatal ya, keluhan utamanya gitu. Kalau urtikaria ini beda PPT, PPT-nya Prof. Haryojono. Urtikaria itu pasti pakai antihistamin utamanya karena dia ya reaksi alergi aja gitu, gatel. Makanya obatnya pakai antihistamin, second line sama
Second line sama third line itu cuman buat apa ya, pada kondisi-kondisi tertentu gitu, follow up setelah first line-nya tidak bekerja gitu ceritanya. Boleh di next. Ya, jadi tadi ciri obatnya, udah ya tadi ya, kulit menghitam, rasa panas, riwayat minum obat, sudah pernah mengalami serupa, hiperpigmentasi dasar eritem soliter, oval berarti FDA, FDA yang non erosi berarti pakai glukokortikoid yang dexosimethasone gitu. Kalau yang erosi dia tadi pakai antibiotik topikal, contohnya ini gentamisin. Kalau miconazole itu antifungi, kalau tretinoin itu eh, yang A sama B ini tuh obat-obat kulit bisa ada di skincare gitu ya. Hidroquinone itu buat pemutih, tretinoin itu dia vitamin A turunannya retinoid, retinoid, retinol, tretinoin gitu-gitu ya. Itu fungsinya buat pemutih dan regenerasi kulit, tapi gak usah dibahas. Maksudnya out of topic. Next, lanjut. Ini gampang ya. Coba dilihat dari vignette soalnya. Vignette-nya ada luka di penis, nyeri panas, pelenting itu pustul ya. Pelenting isi cairan pustul, ada riwayat hubungan seksual dengan PSK 2 minggu yang lalu, dan ada demam. Berarti dia apa? Kira-kira penyakitnya nggak usah jawabannya dulu deh. Kalau misalnya jawaban kan takut belum belajar dosisnya dan sebagainya. HSV, ya betul ya Leo Leo. Leo Leo kayaknya udah belajar nih. HSV ya, herpes herpes simplex virus. Aduh, belibet banget. Boleh di next dulu. Jadi kalau kita bahas tentang herpes dan kawan-kawannya, itu tuh dia sebenarnya ada dua ya, ada dua. Ada tiga sih sebenarnya. Tiga yang paling sering di manusia. Ada yang varicella zoster virus, herpes zoster virus satu, sama herpes zoster virus yang dua. Yang VZV itu bisa jadi varicella, sama bisa jadi herpes zoster kalau udah di tahap lanjut atau paparan kedua gitu ya. Nanti kalian baca sendiri aja. Terus kalau yang HSV, herpes herpes simplex virus itu ada yang satu, ada yang dua. Itu yang biasanya bikin eh, apa di orang ini ya, herpes yang genital itu yang paling banyak di si dua. Kalau herpes yang di mulut itu biasanya di yang satu gitu. Itu cuman beda predisposisi tempat aja sih gitu. Cuman sebenarnya yang di genital itu juga ada kok kasusnya yang dia disebabkan HSV 1, cuman nggak sebanyak yang si HSV 2 gitu. Itu cuman dari kasus aja, tapi kalau dari pengobatan mereka sama. Nanti yang perlu kalian bedain adalah obatnya HSV sama obatnya VZV, karena HSV dan VZV ini sama-sama pakai acyclovir, valaciclovir, sama famaciclovir, tapi dosisnya beda gitu. Jadi nanti kalian baca sendiri buat yang VZV-nya ya, karena perlu dibaca juga yang mana yang sering terjadi pada anak, yang mana yang lebih parah dan lebih susah sembuhnya gitu-gitu. Baca sendiri aja karena takutnya besok keluarnya soal cerita gitu ya. Nah, ini karena tadi kebetulan keluarnya tentang si herpes simplex virus, herpes genital, itu berarti kita pakai yang ini ya. Dosis-dosisnya kita pakai yang ini, baik yang primer maupun rekuren. Tapi karena tadi di soalnya kita nggak diceritain ada udah pernah kayak gini, berarti kita anggap aja itu infeksi primer atau infeksi episode pertama, serangan pertama. Di sini obatnya ada acyclovir, 5 kali 200 atau 3 kali 400. Terus kalau misalnya itu per oral, kalau misalnya ada komplikasi diganti jadi intravena. Terus ada valaciclovir itu 2 kali 500 bisa sampai 1000. Famciclovir itu 3 kali 250. Jadi yang 3 hari itu cuman acyclovir sama famciclovir ini ya, gitu. Kalau yang eh 5 cuman acyclovir doang gitu. Yang dosisnya paling besar cuman valaciclovir gitu. Jadi kayak bisa kalian cari-cari ciri khasnya sendiri lah. Tapi samanya dari mereka semua adalah pengobatannya, treatmentnya adalah untuk infeksi primer dari HSV, baik HSV 1 maupun 2 itu 7 sampai 10 hari. Ini ya, 7 sampai 10 hari, 7 sampai 10 hari, 7 sampai 10 hari, ini juga gitu ya. Kalau yang rekuren nanti mungkin di soalnya ada ceritanya gitu kayak eh
pasien sudah pernah mengalami penyakit serupa 2 tahun yang lalu gitu misalnya. Itu berarti kan udah infeksi rekuren, itu bedanya di bagian ini, dosisnya Famaciclovir aja sama hari-harinya, kalau yang tadi 7 hari, ini 5 hari gitu. Boleh di-next dulu, biar lihat perbedaannya sama obat-obat VZV. Nah ini ya, berarti pilihannya yang D ya, Aciclovir 5 kali 200 sama 7 hari. Ini kalau kalian mau di apa, metode metode apa namanya, metode menghapus menghapus jawaban gitu ya. Ini berarti kan virus virus herpes gitu ya, kayaknya kalian harusnya udah tahu sih, itu kan khas ya. Ini doxycycline bisa dicoret, doxycycline nggak mungkin, itu antibiotik. Azithromycin juga bisa dicoret, itu antibiotik. Berarti pilihannya tinggal aciclovir 5 kali 800, valaciclovir 3 kali 1000, sama aciclovir 5 kali 200. Terus kalian bisa lihat nih, oh tadi aciclovir 5 kali 200, ini kan berarti udah salah nih. Tapi kalau kalian misalnya lupa dosisnya, besok boleh di skip dulu, kita simpen dulu. Oh, valaciclovir 3 kali 1000. Belum belum. Nah, valaciclovir 3 kali 1000. Tadi yang dosisnya, valaciclovir kan bener ya, bisa sampai 1000. Tapi di sini cuma sampai 5 hari. Padahal tadi nggak ada tulisan rekuren. Oh, berarti ini kemungkinan salah nih. Terus valaciclovir kan juga, tadi 2 kali ya, bukan 3 kali ya. Jadi kayak, oke udah salah 2, coret gitu. Terus kalau yang, aciclovir ini udah benar, 5 kali 200 selama 7 hari, gitu. Ini bedanya si varicella sama herpes. Kalau yang varicella itu dia 800 mg, bener 7 hari. Jadi kalian harus hafalin dosisnya ya, karena varicella sama-sama 7 hari, sama-sama 5 kali sehari, tapi yang beda di dosisnya. Varicella lebih banyak di 800, kalau si herpes simplex cuma di 200. Valaciclovirnya varicella itu juga mirip-mirip. Kalau tadi valaciclovirnya herpes itu 2 kali 1000 atau 2 kali 500 sampai 1000, si valaciclovirnya varicella itu 3 kali 500 sampai 1000 gitu. Terus harusnya 7 hari ya, di sini 5 hari. Jadi salah juga, gitu. Jadi kalau dengan metode eliminasi pun tetap ketemu jawabannya asal ingat dosisnya gitu ya. Makanya tadi aku PR-nya buat kalian mungkin bisa dibaca lagi yang buat varicella zoster virusnya. Boleh di next. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, ini mekanisme kerja acetaminophen. Acetaminophen apa teman-teman gusi-gusi? Sudah belajar di farmako? Contoh obatnya? Atau dia golongan apa? Ada yang tahu? Mungkin Leo-Leo tahu? Atau yang lain? Atau belum ada atau lupa? Betul Leo-Leo. Paracetamol ya contohnya acetaminophen itu. Jadi kita lanjut dulu ke pembahasannya. Boleh di next. Jadi acetaminophen itu adalah golongan dari obat buat antipiretik begitu ya. Dia golongan para aset boleh di next. Dia golongan para aminofenol, kelasnya apa sih, maksudnya golongannya itu acetaminophen gitu. Contoh obatnya paracetamol. Ini udah di next apa aku yang lag ya? Nah, udah. Thank you, thank you. Nah, itu ya. Ini golongannya. Nah, dia itu tadi kayak aku bilang obat-obatan si NSAID, analgesik gini-gini tuh punya banyak fungsi ya, bisa fungsi analgesik, fungsi antiinflamasi, sama antipiretik. Paracetamol ini dia paling khas, di fungsi antipiretiknya gitu, dia paling ampuh di situ. Kenapa? Karena dia itu, mmm, bekerja pada lingkungan yang mempunyai kadar peroksida yang rendah gitu. Sehingga di hipotalamus, itu kadar peroksidanya rendah nih saat saat lagi demam gitu. Nah, makanya dia bisa berefek kuat di hipotalamus, di pusat pengaturan suhu sentral kita gitu. Terus kalau si efek antiinflamasinya lemah karena dia gak bisa kerja di lingkungan inflamasi, karena lingkungan inflamasi itu peroksidanya tinggi banget gitu. Jadi kayak gak ampuh gitu. Kalau efek analgesiknya lumayan oke, dia diketahui kalau menginhibisi dari COX-3, dia itu varian dari COX-1.
di SSP atau di sistem saraf pusat gitu dengan cara menggunakan PGE2 seperti, obat-obatan analgesik pada umumnya gitu ya. Nah, efek antipiretiknya ini tuh karena apa? Karena dia bisa menginhibisi dari COX-1 maupun COX-2 di hipotalamus. Tapi, kalau berdasarkan jurnal-jurnal dan beberapa sumber, itu tuh ada yang bilang si acetaminophen ini atau paracetamol ini tuh lebih condong ke COX-2 gitu, mmm, lebih banyak menginhibisi COX-2 dibanding COX-1. Jadi, kalian jangan bingung kalau ada beberapa sumber yang ngomong kalau paraminofenol, acetaminophen, si paracetamol ini dia itu COX-2 selektif gitu. Sebenarnya nggak salah sih, tapi sebenarnya dia di COX-1 juga bisa gitu, gitu ya. Jadi poin yang perlu dipegang adalah dia itu bekerjanya menginhibisi COX-1 dan COX-2 sehingga bisa mengurangi kadar PGE2 di hipotalamus, berarti di sistem saraf pusat di otak, di hipotalamusnya langsung, analgesiknya juga di SSP langsung, dan, eee, yang diinhibisi apa, COX-1 dan COX-2 sama COX-3 gitu ya. COX-3-nya buat analgesik, tapi COX-1, COX-2-nya buat antipiretik dengan kecenderungan lebih banyak ke COX-2 gitu. Jadi, kita lanjut di pilihannya gitu ya. Boleh di-next ke pilihannya. Nah ini pilihannya agak-agak, gitu ya. Jadi yang pertama menghambat COX di jaringan perifer. Ini tadi kan kalau berdasarkan PPT Dokter Ratih, itu kan memang, dia bekerjanya sebenarnya di PPT Dokter Ratih nggak begitu dijelasin, aku pakai PPT Farmako, tapi sama aja. Si COX-nya ini dia bekerjanya bukan di jaringan perifer, tapi di hipotalamus sama di SSP, baik, analgesiknya maupun antipiretiknya gitu ya. Jadi yang perifer-perifer ini salah, meningkatkan sintesis serotonin ini, kita nggak membahas ini, jadi tidak juga. Berarti antara menghambat COX-2 selektif atau menghambat COX secara indirect, sedangkan dia itu menghambat COX secara langsung ya, langsung bekerja di COX-nya, di COX-1 maupun COX-2 gitu. Jadi kalau aku mungkin lebih prefer ke jawaban yang B, yang menghambat COX-2 selektif, karena dia memang secara teori gitu ya, secara, di jurnal juga lebih banyak ke COX-2 dibanding COX-1-nya. COX-1-nya cuman kayak weak gitu loh, lemah, bekerja secara lemah gitu, sama COX-2 secara indirect gitu. Izin tanya Mbak, Leo, kalau yang menghambat COX secara indirect itu maksudnya gimana Mbak? Jadi, gampangnya gini, indirect itu tidak langsung, direct itu langsung ya, sesuai bahasanya. Si acetaminophen ini dia langsung, mmm, bekerja, maksudnya berinteraksi dengan si COX-nya, COX-1 maupun COX-2. Makanya karena dia berinteraksi dengan COX-1 dan COX-2, dia bisa menghambat si PGE2-nya tadi. Mungkin bisa benar kalau menghambat PGE2 secara indirect itu mungkin masih masih bisa lah ya, karena dia nggak menghambat PGE2-nya langsung, tapi dia menghambat pembentukan PGE2-nya via COX, itu masih mungkin. Kalau misalnya si yang menghambat COX secara indirect, aku nggak ada gambarnya ya, eee, enakan ada gambarnya sih. Coba nanti aku kasih gambarnya, aku nggak bisa share screen. Jadi gini, kan si COX itu kalau kalian tahu di PPT Farmako, bagian-bagian COX dan segala pembentukannya itu kan ada banyak ya, yang dari arachidonat, COX, nanti jadi prostaglandin, terus nanti jadi, teman-temannya gitu. Nah, berarti kalau dia tidak menghambat secara langsung, dia menghambat di proses yang lainnya gitu. Bisa di proses sebelumnya atau di proses, sampingannya yang lain, yang tidak langsung kena ke COX gitu. Misalnya dia bekerjanya di asam arachidonatnya mungkin, atau dia bekerja di situs lain yang bukan COX-nya gitu. Tapi untuk obatnya sendiri, sebenarnya ini pengecoh aja sih. Untuk obatnya sendiri ini kalian mungkin bisa cari ya, kalau menghambat COX secara indirect ini, berarti mungkin bisa ke sebenarnya nggak ada sih, kayak hampir kebanyakan obat-obat NSAID itu kan langsung kerja di COX-nya ya, kebanyakan. Cuman nanti coba dicari obat yang tidak langsung bekerja di COX, bisa bekerja di,
reaksi yang sebelumnya, sebelum jadi COX atau di, reaksi-reaksi yang support pembentukan COX gitu. Jadi gitu. Udah paham belum Leo? Aku juga bingung jelasinnya. Aku belibet, sorry banget, gitu ya. Jadi intinya kalau COX secara indirect dia nggak langsung kerja di COX-nya gitu. Kalau COX direct, kalau COX, ya COX direct langsung gitu. Kaks koks aja nih. Ya pokoknya gitu ya. Oke, lanjut dulu. Nanti kalau ada waktu sisa kita coba lihat bagannya apa si acetaminophen dan analgesik lainnya ya. Nah ini perempuan usia 52 tahun datang ke dokter umum timbul bercak hitam lagi. Ada riwayat minum obat pegal lagi. Nah, terus habis itu 2 tahun pernah mengalami penyakit yang sama, mirip ya kayak tadi ya. Ya, itu yang men-share screen sudah menjawab, hiperpigmentasi eritema tepinya di sekitar oral. Apa nih berarti nih? Teman-teman, udah jelas ya di pilihannya ya. Yang fixed drug eruption. Di khasnya tuh ditimbul bercak hitam, riwayat minum obat, pernah mengalami hal yang serupa, PPT-nya hilang. Nah, terima kasih. Nah, terus tuh ada hiperpigmentasi di tepinya di sekitar oral. Ini oral sebenarnya bisa jadi vignette baru gitu ya, kalau misalnya ternyata nanti pilihannya ada obat, terus nanti misalnya si oralnya ini ditambahin gula, itu bisa jadi, FDA yang tipe erosi gitu ya. Nanti kalau tipe erosi berarti tadi obatnya apa? Gusi-gusi? Kepakai kortikosteroid atau pakai antibiotik kalau yang erosi? Ini kita review lagi. Ya, betul Leo Leo, kita pakai antibiotik ya, antibiotik topikal gitu. Tapi ini kan soalnya cuma nanya apa ya gitu. Cuma nanya diagnosisnya berarti yang FDA gitu. Boleh di next. Itu sebenarnya pilihannya nggak sulit ya, karena pilihannya tuh bukan sesamanya dia. Coba pilihannya sesama dia mungkin jadi lebih sulit ya. Jadi misalnya pilihannya antara FDE, makulopapuler, SJS gitu-gitu ya. Mungkin itu bisa lebih susah. Tapi ya, oke lah. Oke, next. Boleh di next. Ini sama pembahasannya kayak yang di slide sebelumnya. Boleh di next aja. Ya, fixed dark eruption ya. Boleh di next lagi. Nih, apa pilihan terapi utama pada cutaneous larva migran? Jadi disclaimer setelah ini udah masuk topik-topik obat kulit ya. Jadi aku juga tidak jago obat kulit. Dan gak diajarin di Farmako juga, maksudnya gak diajarin di lab kalian juga. Jadi maaf kalau misalnya ada salah atau kurang jelas, nanti bisa kita diskusin aja. Lebih ke belajar bareng aja ya ini ya. Oke, terapi utama cutaneous larva migran. Kalau dari dengar namanya, kalian mengira ini apa? Misalnya kalian belum belajar, misalnya kalian nggak tahu atau ngeblank. Cutaneous larva migran itu terdengar seperti virus, bakteri, atau apa? Cacing, oke, cacing, bisa. Ada lagi nggak yang lain? Parasit, iya parasit juga bisa, betul. Berarti Leo-Leo dan Titik ini sudah bisa mengasal di UB ya, walaupun tidak belajar sekalipun. Enggak dong, tetap belajar ya. Ya, itu benar ya. Cutaneous larva migran dari nama aja kita tahu, dia adalah cacing atau parasit gitu ya. Cacing atau parasit Cutaneous, Cutaneous berarti lapisan kutan. Larva berarti ya larva, larva cacing gitu ya, larva makhluk hidup. Migran berarti bergerak begitu ya. Jadi dia hidup dan bergerak di lapisan kutan gitu. Nah, terus ditanya terapinya apa, Kak? Gitu kan. Nah, kalau di sini kita mau apa? Mau metode belajar atau metode mengasal? Kalau metode belajar kan harus belajar PPT. Cuman kalau metode mengasalnya mikirnya gini, topikal kortikosteroid. Apakah cacing itu memicu inflamasi sistemik? Metode mengasal, oke. Apakah si cacing itu
memicu inflamasi yang sistemik gitu atau inflamasi yang bikin merah-merah dan sebagainya? Mungkin iya. Tapi coba kita lihat pilihan yang lain dulu. Etil klorid. Aduh, etil klorid apa lagi nih? Kita skip dulu. Albendazole. Udah jelas tuh kalau zole-zole belakangnya kan obat cacing ya. Itu udah kalian pelajari gitu ya. Berarti albendazole, liquid nitrogen cryotherapy sama mebendazole gitu ya. Berarti kayak oh iya di sini ada dua obat-obat cacing gitu. Ada albendazole sama mebendazole gitu. Nah, itu udah kalian pilih aja tuh 2 itu, albendazole sama mebendazole karena ceritanya kita nggak tahu etil klorid itu apa, liquid nitrogen itu apa, tapi ceritanya sepertinya dua-duanya adalah spray gitu ya atau cryo ini kan berarti dia mendinginkan gitu ya, membekukan sesuatu gitu ya dengan liquid nitrogen gitu. Jadi kayak ekstrim banget buat terapi utama, Kak, gitu. Jadi kalau aku jadi metode mengasah aku tidak akan pilih itu gitu. Jadi antara albendazole atau mebendazole. Nah, disinilah kalian harus berdoa dan berdoa supaya benar gitu pengen kalian karena 50-50 antara albendazole atau mebendazole gitu. Oke, di next. Nah, itu udah bagian keimanan masing-masing ya itu ya. Nah, terus kita masuk ke bagian belajarnya di next saja PPT-nya. Apakah mengelek Lucy? Udah ke next belum ya? Dia aku belum. Nah, sudah. Oke, ini kuliahnya kalau di kalian kuliahnya Dokter Prastiadi di Parasit Skin Disease. Ini obat medikamentosanya ada 4 pilihan. Ada yang eh, thiabendazole, ivermectin, albendazole, sama krioterapi gitu ya. Tapi di sini krioterapinya itu dengan apa tadi? Dengan apa tadi? With CO2 snow press bla 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 atau or N2O spray. Nanti kita lihat pilihannya ya. Sama thiabendazole, albendazole ini kalian hoki karena tidak ada ininya, tidak ada dosisnya gitu ya. Ini kalian perlu take note di sini albendazole very effective gitu ya. Body next. Berarti jawabannya yang albendazole ya, gusi-gusi. Yang aduh, yang albendazole gitu. Sabar sabar sabar. Jangan buru-buru. Ambis kuy. Nah, ya yang albendazole ya. Tadi kan cuma ada tuh etil klorid sebentar. Aku cari etil klorid itu apa ya? Apakah CO2? Tapi kayaknya ketukar deh. Kalau misalnya cryoterapi tadi pakai yang CO2, kalau yang liquid nitrogen yang spray gitu. Itu kayaknya dia terbalik deh ceritanya. Etil klorid. Iya, bukan. Kalau etil klorid spraynya itu sebenarnya buat rasa sakit akibat suntikan operasi cedera olahraga gitu-gitu ya. Jadi beda ya sama yang itu. Gitu. Ini krioterapi bisa benar kalau misalnya dia krioterapi CO2 gitu ya. Snow press lengkap bla bla bla. Cuman di sini karena pilihan terapi utama, terus ada yang very efektifnya juga albendazole, kita pilih yang paling aman yaitu si albendazole gitu. Oke, di next, di next. Apakah erupsi obat yang terapi utama antihistamin? Tadi 3 jenis erupsi obat yang paling sering apa? Ada 3. Sebenarnya ini semua kecuali vaskulitis ini erupsi obat sebenarnya. Cuman versi ekstrimnya itu si SJS ini. Ada yang tahu, ada yang ingat? Oke, kita lanjut dulu ya biar cepat. Yang erupsi obat paling sering itu ada 3. Erupsi obat makulopapuler yang eksantematosa, ya betul titik eksantematosa atau namanya makulopapuler, urtikaria, sama satu lagi FDE, betul sekali titik 100. Nah, terus di sini aku mau jelasin, mungkin ada yang belum baca PPT-nya juga. Urtikaria itu gatel-gatel, ibaratnya reaksi alergi, gatel-gatel, bentol-bentol dengan sangat banyak di lapisan atas ya, di lapisan epidermis. Cuman sih kalau angioedema ini dia udah
sampai lapisan dermis atau lapisan lebih dalam lagi. Jadi lebih lebih sakit mungkin ya, bukan sakit ya, lebih gatal dan lebih gitu ya, mungkin lebih susah juga penanganannya begitu. Nah, FDA tadi udah aku jelasin, vaskulitis ini dia lebih ke masalah pembuluh darah yang manifestasinya ke kulit gitu. Nanti itu ada spesifikasinya sendiri. Misalnya kalian pelajarin sendiri di topik lain mungkin ya, bukan di erupsi obat. SJS ini adalah erupsi obat bersamaan sama TENS. Nanti kita belajar sama TEN. Itu SJS dan TEN ini erupsi obat yang udah ekstrim banget. Udah cukup jarang, maksudnya bukan cukup jarang sih, maksudnya tidak sesering tiga yang tadi dan cukup ekstrim karena dia udah sampai di tahap kulitnya tuh terkikis gitu ya. Terus erupsi obat makul populer yang tadi merah-merah itu, yang merah obat atau merah cerah itu. Boleh di next. Nah, terus ini antihistamin. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalnya si eksantematosa itu dia antihistamin juga dipakai, tapi sebagai apa? Sebagai ngurangin rasa gatalnya aja, tapi untuk terapi utamanya tetap glukokortikoid gitu ya. Kalau yang si fixed drug eruption dia bahkan nggak ada antihistamin, dia pakainya kortikosteroid topikal, antibakteri topikal kalau erosi, sama prednison kalau udah nyeri banget. Kalau urtikaria itu emang first line-nya pakai antihistamin gitu. Jadi semuanya sama-sama ya, hentikan obat, hindari pencetus atau hentikan obatnya gitu. Itu sebenarnya yang paling utama gitu. Cuman kita next dulu. Kalau aku mengerjakan soal ini, mungkin aku bakal jawab yang boleh di next. Ambiskuy penpro. Oke, terima kasih. Kebanyakan ambiskuy. Satu slide, geser satu slide. Enggak ding, bener ding. Itu. Nggak jadi. Maaf, nggak fokus. Nah, aku bakal pilih yang angioedema. Tadi sebenarnya pilihannya tuh angioderma atau angiderma, cuman itu nggak ada ya. Adanya angioedema. Jadi mungkin eh, yang submit soal cutting tahun lalu mungkin typo gitu. Kakak tingkat kalian mungkin typo saat mengumpulkan soal. Nah, kenapa aku tidak memilih yang erupsi obat makulopapuler? Karena di sini pertanyaannya adalah yang terapi utamanya antihistamin gitu. Jadi sebagai terapi utama, bukan terapi simptomatik gitu. Jadi kalau erupsi obat makulopapuler kan terapi utamanya glukokortikoid gitu ya. Eh, si antihistamin cuma sebagai untuk obat gatal. Terus kalau yang vaskulitis kita emang udah nggak bahas. SJS ini udah ekstrim tipenya, jelas nggak mungkin pakai antihistamin gitu. Nanti dia ada pengobatannya sendiri. Bisa dibaca di slide. Terus kalau yang FD itu glukokortikoid atau antibiotik tadi ya. Gitu. Jadi aku pilih angioedema. Angioedema tadi seperti aku udah jelaskan, dia itu versi lebih eh urtikaria, tapi urtikaria versi kena ke dermis gitu ya. Jadi em, ya ini soalnya cukup sulit ya kalau misalnya tidak membaca keseluruhan PPT gitu ya. Karena ini kan erupsi obat tapi PPT-nya PPT yang lain juga masuk gitu ya. Jadi cukup sulit sih gitu. Kalau aku bakal pilih mungkin angioedema, tapi mungkin bagi teman-teman yang merasa oh kayaknya di PPT antihistamin juga merupakan terapinya makulopapuler deh. Menurutku itu juga terapi utamanya deh ya. Ya monggo silakan nggak apa-apa itu kan kita belajar bersama aja ya di sini ya. Jadi gitu. Jadi nggak apa-apa juga kalau misalnya kalian mungkin mau pilih jawaban yang E juga nggak apa-apa kalau misalnya kalian pahamnya seperti itu. Kalau aku ceritanya menangkapnya antihistamin buat si makulopapuler ini sebagai simptomatik aja gitu, bukan sebagai terapi utama. Makanya aku pilih yang angioedema gitu. Jadi jangan demo jawaban kaku ya, karena aku juga nggak tahu jawaban benernya yang mana. Oke, body next. Udah berapa menit ini lama banget ya. Sebentar lagi kok. Boleh di next Ambiskuy Penpro HMPD. Di aku belum ke next. Apakah yang lain sudah ke next? Belum, Mbak.
Biskuit Penpro HMPD. Ayo Biskuit. Nge-lag ya kayaknya ya. Halo, boleh di next Busi. Fix. Ya, kelempar Biskuit. Ya udah kita tunggu Biskuit lagi ya. Atau aku share screen sendiri ya. Bentar ya, aku coba share screen sendiri ya. Apakah bisa? Karena biasanya nge-lag. Kelihatan gak Gusi? Kelihatan. Kelihatan ya. Se. Um, present full screen. Present. Ini kelihatan slide-nya atau kelihatan apanya? Kelihatan slide-nya. Full ya? Full screen ya? Full screen. Oke, nah terus nextnya akan terlaksana untuk tinea capitis tipe Grey Patch Ringworm. Ini kalau nggak salah soalnya keluar terus tiap tahun kayak Grey Patch Ringworm, Grey Patch Ringworm gitu kayak. Ya, dan nanti dihafalin aja ya. Nah ini aku langsung to the point aja karena sebenarnya ini nggak ada penjelasan farmakologinya. Kayak kita cuman disuruh hafalin obatnya aja gitu ya. Nah ini terapi buat tinea capitis keseluruhan ya. Jadi baik yang gray patch maupun yang black dot itu sama obatnya. Itu ada yang topikal sama ada yang sistemik. Topikal itu cuma sebagai suportif aja, cuma mencegah penularan. Itu bisa pakai serum sulfida, zinc pyrition, pyrition, ketoconazole. Itu ini semua obat-obat kayak bedak, shampoo gitu-gitu ya. Biasanya juga kalau eh, udah udah parah banget, maksudnya udah kayak sakit atau gatal banget gitu ya. Sistemiknya tetap perlu diminum. Itu ada pilihannya ada griseofulvin sama itraconazole ya ini sebenarnya. Yang dosisnya dihafalin sendiri. Tapi tadi kayaknya gak ada dosisnya ya. Coba kita next. Oh ada dosisnya. Oh my god kalian harus ngafalin semangat. Griseofulvinnya 20 sampai 25 8 minggu. Kalau itraconazolnya 3 sampai 5 mg 4 sampai 6 minggu. Jadi griseofulvin lebih besar dari segi dosis dan segi durasi. Itraconazolnya lebih kecil gitu ya. Berarti ketoconazole kita coret, itraconazole kita coret. Eh, itraconazole bisa, ketoconazole kita coret, A sama C sudah tidak mungkin. Fluconazole tadi juga nggak ada, kita coret. Itraconazole atau griseofulvin. Tadi kan dua-duanya kan sistemik ya. Kalau sistemik berarti kan oral gitu. Oral berarti yang D gitu. Walaupun kalian lupa di sini pilihannya cuma satu. Cara lain adalah kalau kalian tahu prinsipnya tinea capitis itu harus diobati dengan sistemik atau diobatin dari dalam, berarti kalian akan langsung pilih obat-obatan yang oral bukan yang krim gitu. Obat-obatan oral di sini cuma ada tiga, ketoconazole, griseofulvin, sama fluconazole. Dilihat aja dari dosisnya yang sekiranya mungkin. Nggak mungkin kan pengobatan dipilih cuma single dose. Single dose itu cuma diminum sekali doang. Kan nggak mungkin, nggak secepat itu sembuhnya. Apalagi ini jamur gitu yang udah menjamur, pasti lama kan. Nah, berarti nggak pilih ketoconazole atau griseofulvin. Nah, ini kembali lagi berdasarkan kekuatan doa masing-masing ya. Jawabannya yang D, gitu ya. Itu cara mengeliminasi jawaban kalau misalnya bingung. Sama tips belajarku juga gitu ya. Jadi misalnya waktu itu aku ngafalinnya misalnya ada obat-obatan yang oh kalau penyakitnya kayak gini diobatinnya dengan topikal. Kalau penyakit kayak gini diobatinnya dengan sistemik. Itu kalian mungkin bisa bikin rangkuman atau table kayak yang mana obat-obatan topikal, yang mana yang sistemik, yang mana yang dua-duanya. Karena itu cukup membantu karena nanti kalau misalnya pilihannya dosis-dosis kayak gini kan lumayan ya. Em, ke cut off dua jawaban atau tiga jawaban gitu. Karena nama-nama obatnya mirip-mirip. Tuh. Next ya. Bagaimana mekanisme allopurinol untuk menurunkan kadar asam urat? Oh, ini soal gampang sekali, teman-teman. Gusi-gusi. Pasti kalian sudah bisa menjawab. C, ya betul, titik. Oleo-oleo mana nih? Udah dijawabin sama titik semua. Menghambat santin oksida, ya betul ya. Ini bahasa Indonesianya sih. Cuman kalau
bahasa Inggrisnya xanthin oksidase ya, kayak gitu lah ya. Nah, kalau yang menghambat fagositosis apa? Ayo, sekalian latihan review. Tadi fagositosis, depannya K, inisial obatnya. Ya, betul sekali titik colchicine ya. Kalau menghambat sintesis PGE, ini kelas obat lain. Ya, Leo udah menjawab, betul juga kok Leo. Sintesis PGE tadi bisa di ini ya, NSAID, analgesik, gitu-gitu bisa ya. Xanthin oksida tadi ada allopurinol sama febuxostat. Reabsorpsi ginjal tadi apa yo? Reabsorpsi ginjal asam urat sehingga keluar lewat urin. Obatnya ada yang inisialnya P, ada yang inisialnya S. Tapi yang S namanya kepanjangan jadi yang P aja nggak apa-apa. Ayo mungkin yang lain atau Leo lagi, titik lagi ya juga nggak apa-apa terserah. Belum ada probenesit ya, gusi-gusi. Ini juga sama sekresi pada tubulus proximal. Sebenarnya ini sekresi apa kita nggak tahu ya, nggak dijelasin ya. Cuman kalau misalnya ini konteksnya dengan menghambat reabsorpsinya si asam urat, mungkin bisa ke probenesit maupun yang temennya tadi yang satu lagi yang namanya panjang itu. Oke, aku next dulu ya. Ini pembahasannya sama. Oh, sulfinpirazon tadi temennya. Ini ya. Hmm, allopurinol tadi ya, xanthin oksidase udah ini soal gampang lah ya buat kalian yang sudah belajar farmako kan. Nah, ini juga tadi jawabannya. Nah, ini lagi. Ini sebenarnya kan ini soal-soal erupsi obat ini bukan soal-soal farmako ya, cuman mungkin dimasukkan karena ada riwayat-riwayat minum obat, jadi nggak apa-apa kita bahas aja, walaupun aku juga baru belajar, maksudnya baru refresh lagi. Seorang pasien 54 tahun, keluhannya melepuh hampir di seluruh tubuh. Wah, ini berarti kan udah erupsi obat yang nggak biasa kan? Berarti kita udah mikir ke yang lain nih, yang di atasnya FDE sama makulopapuler. Coba di atasnya lagi. Coba dilanjut dulu. Bibirnya lecet, matanya merah, sakit sewaktu kencing. Wah, berarti udah ada keterlibatan sistem-sistem organ lain. Ada riwayat minum obat juga tetap. Oke, masih masuk topik erupsi obat. Ini jenis UKK-nya purpura vesicle bula erosi. Nah, ini kata kuncinya di sini gusi di epidermolisis. Epidermolisis luas di dada dan punggung. Ini kata kunci yang membantu menjawab. Terus injeksi konjungtiva, krusta kehitaman. Diagnosisnya adalah TEN. Oh, betul banget tuh Leo. Kamu udah belajar ya Leo. Ya, diagnosisnya adalah TEN ya. Jadi sebenarnya erupsi obat yang sampai menyebabkan epidermolisis itu cuma dua, SDS sama TEN. Steven Johnson sama toxic epidermal necrolysis gitu. Epidermolisis itu kayak melepuh, mengikis gitu. Jadi habis ya kulitnya ya gitu. Bedanya apa tuh gusi? Nah, ini bedanya gusi. Kalau SDS itu dia itu epidermolisisnya itu kurang dari 10%. Kalau di atas 30% itu si TEN. Kalau antara 10 sampai 30 ya SDS TEN overlap gitu. Jadi kita belum bisa mengklasifikasikan. Nah, kenapa tadi teman kalian si Leo kan yang jawab Leo bisa jawab 10. Karena ini kata kuncinya epidermolisis luas di dada dan punggung. Berarti itu anggapannya sudah di atas 30%. Coba lihat gambar ini. Di dada dan punggung secara keseluruhan kan udah 10 ya berarti ya gitu. Kalau SDS tuh dia kayak bercak-bercak kecil, terus kayak tidak tidak menutupi keseluruhan, tidak luas lesinya gitu. Tadi kata kuncinya kan lesinya luas gitu ya. Gitu untuk bedainnya. Kalau pilihan yang lain kayak erythroderma, SSSSS, AGEP itu nggak masuk di topik erupsi obat. Erythroderma kayaknya ada nggak ya?
adanya eritema apa gitu tadi satu lagi, tapi kayaknya tetap kalau udah epidermolysis tuh cuman 2, cuman si SJ sama TEN. Kalian lihat vignette soalnya aja, nggak usah pusing sama yang lainnya. Gitu ya. Udah gitu, next dulu. Nah, ini manakah pemberian terapi topikal yang sesuai dengan kasus kelainan kuku karena infeksi jamur? Ya ini sekali lagi jawaban baca ya. Jadi maksudnya bukan yang kayak bisa dipikir atau diasal. Mungkin diasal bisa. Antara apa berarti? Pasti kalian kalau eh, jawab juga bingung gak sih? Karena jamur obatnya cukup nggak khas ya. Kalau aku sih nggak bisa ngasal kalau nggak tahu. Jadi saranku lebih baik membaca. Biasanya kalau nggak salah tuh PPT dokter ini tuh dari tahun ke tahun tuh nggak berubah. Jadi biasanya soalnya mirip-mirip tahun ke tahun. Sama biasanya beliau spoiler gitu soalnya mau apa pas kuliah. Jadi mungkin yang kuliah bisa disimak dan dibuka kembali catatannya. Dan dulu ya. Karena aku juga nggak ahli, jadi aku langsung ambil aja dari PPT-nya. Obat topikalnya itu pilihnya ada 2, Ciclopirox sama Amorolfin. Kalau si sistemiknya itu ada terbinafin, itraconazole, sama fluconazole. Nah, ini untuk full list-nya. Berarti beliau biasanya ambilnya tuh dari sini. Tinea capitis apa, tinea barbae apa, tinea pluris apa, tinea pedis atau manum apa, sama onychomycosis apa. Terus tadi kan onychomycosis ditanyanya kalau nggak salah soalnya itu topikal ya, terapi topikal, berarti yang topikal, jangan pilih yang sistemik. Topikalnya Ciclopirox sama Amorolfin. Ciclopirox langsung pilihan yang A ya. Walaupun kalian nggak tahu berapa persen, aku juga nggak tahu berapa persen, cuman di sini ada Ciclopirox ya udah langsung pilih aja. Gitu ya, karena yang lainnya nggak masuk. Gitu. Cuma nanti kalau salah bisa dikabarin ya. Soalnya aku juga nggak nyari di luar PPT gitu. Lanjut ya, seorang perempuan usia 55 tahun, klinik rehab. Ini juga sebenarnya bukan soal farmako. Cuman aku nggak tahu kenapa dimasukin, tapi nggak apa-apa, kita bahas aja. Ininya dia LBP, dia mau di terapi pakai high tense. Tense itu transcutaneous electrical nerve stimulation, intinya dia di aliri listrik gitu. Mengapa diberikan penata laksanaan tersebut? Ini baca PPT-nya Dokter Desi itu juga nggak berubah dari tahun ke tahun. Ini ya, terapi listrik atau elektroterapi, TENS, manajemen nyeri akut kronis, meningkatkan aliran darah, gitu ya. Ini ya, fungsinya dia adalah untuk merangsang sistem saraf di serabut saraf afren yang alfa delta sama yang serabut saraf yang C untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi afren itu tuh yang ininya ya, yang menerimanya ya, serabut awalnya. Kalau efren yang serabut reaksinya. Berarti di awal, berarti kita pilihannya yang menstimulasi serabut saraf perifer. Tadi kan otot bukan kan? Ini kan konteksnya serabut saraf semua ya. Itu sebenarnya dia bukan stimulasi nyeri, dia memblok nyerinya gitu, mengurangi nyerinya. Itu. Aku belum nyari apakah menstimulasi endorfin karena di sini nggak ada tulisannya sih. Tapi nanti mungkin bisa coba dicari ya, Gusi, karena ini juga bukan terapi farmako, jadi aku nggak ini banget ya, nggak ahli banget, ahli, maksudnya nggak belajar banget gitu ya. Body next. Yang ini 14. Ini PPT Dokter Ratih. Ini cukup sulit kalau nggak baca karena ini cukup spesifik ya. Aku juga nggak nyangka dikeluarin soal kayak gini. Intinya dia merokok. Intinya karena soalnya kepanjangan, aku akan langsung membaca pilihannya saja. Soal paling bawah, apakah analgetik yang memiliki struktur mirip dengan golongan opioid? Nah, ini jawabannya itu ada di PPT-nya beliau. Nah, ini kan analgetik. Jadi di sini ada 2 analgetik kawan-kawan yang lain, itu ada tramadol sama ketorolac. Di sini tramadol dijelaskan yang centrally acting synthetic analgesic structural structural lah. Secara struktur
dia related to opioids gitu ya. Jadi jawabannya yang tramadol begitu. Kalau yang ketorolak itu mungkin kalau soalnya diganti jadi eh obat analgesik yang mampu menggantikan morfin untuk operasi gitu, itu ketorolak mungkin ya. Jadi kayak kalian kayak tadi aku bilang biasanya dokter hati itu bakal ngasih kisi-kisi yang mana yang keluar gitu. Jadi kalian nggak perlu belajar semuanya. Tapi aku nggak tahu kisi-kisi kalian tahun ini apa, jadi aku juga nggak bisa membahasnya, gitu. Ini aku nggak tahu diambil dari tahun berapa, mungkin 2022, mungkin 2021. Tapi pasti ini dikasih tahu sih bakal dikeluarin kayak gini. Nah, itu cukup spesifik ya soalnya. Nah, berikutnya yang terakhir kita ke obat tirai lagi. Seorang laki-laki 45 tahun, nyeri sendi, siku kanan, bengkak, hangat, merah. Nyerinya sejak 15 jam yang lalu, munculnya tiba-tiba. Keluhannya dengan gangguan pergerakan, lalala, habis mengonsumsi daging merah dan bir. Obat apa yang tidak dapat diberikan pada pasien untuk meredakan serangan akut? Wah, ini di soalnya udah dibantuin ya. Obat apa yang nggak boleh diberikan pada serangan akut? Berarti apa, teman-teman? Udah belajar juga di farmako dan di PPT tadi? Betul titik allopurinol ya titik kamu. Wah, ini ada tambahan jawaban baru. Smiley. Smiley juga menjawab allopurinol betul ya titik dan smiley. Tidak boleh diberikan pada serangan akut karena dia obat kronis. Kenapa? Karena dia bisa menurunkan kadar asam urat dengan sangat drastis. Kalau di akut diturunkan secara drastis, secara tiba-tiba, dia malah memicu episode-episode lebih parah berikutnya gitu ya. Ini si colchicine, phenylbutazone, oxyfenbutazone, sama indomethacin itu obat-obatan buat serangan akut semua. Ini untuk penjelasannya sama aja, bisa diapalin aja. Jadi enak ya kalau kalian udah belajar farmako buat responsi farmako kemarin, yang ya udah tinggal baca yang lainnya aja, nggak usah baca yang udah ada gitu. Anjay, kelas. Gitu. Ada yang mau tanya? Mungkin tadi aku mau nunjukin yang ini, yang koks itu. Masih ada waktu atau udah habis? Ambis kue HMP. Masih Mbak, nanti ada sesi pertanyaan. Oh iya, sampai jam berapa sih? Aku nggak enak banget kelamaan. Jam 20.25 Mbak. Oke, oke. Aku nyarinya apa ya? Aku nyarinya dari sini aja ya. Nyarinya apa ya? Aku nyarinya dari PPT Farmako aja ya. Bentar ya. Oke, kembali lagi karena aku malas mencari, aku mencari fotonya di Google. Hehe. Tapi valid kok. Ini aku cuma mau nunjukin bagian aja, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi ini yang tadi aku bilang, ini kan dari asam donat kan. Kelihatan kan ya? Aduh, Kelihatan, Mbak. Kelihatan. oke. Terima kasih. Nah, ini asam donat kan. Nah, kan dia kan nanti jadi COX 1 sama COX 2. Nah, karena tadi aku bilang jarang yang bekerja tidak langsung di COX. Yang bekerja di COX indirect tuh cukup jarang ya, karena lihat aja nih, coba NSAID pada umumnya semua langsung kerja di COX 1 sama COX 2. Yang selektif COX 2 termasuk tadi acetaminophen juga langsung ke COX 2 kerjanya gitu. Kepencet. Bentar, bentar. Itu ya, contoh lain itu gambarnya terlalu simpel. Mungkin contoh lain gambar yang lebih sulit. Ini misalnya ya.
Ya ini ya, ini dari asam arakedonat ke PGG2, terus jadi ke PGH. Di sini kan berarti masih siklooksidinase kan di sini nih. Terus di sini yang POX, peroksidase. Nah, disitulah kerjanya obat-obat NSAID, eh, analgesik-analgesik yang lain kayak tadi acetaminophen gitu-gitu. Makanya yang aku bilang kerjanya indirect ya kalau ada obat yang bisa kerjanya di sini, di sini gitu. Tapi aku sendiri pun nggak tahu ya maksudnya obatnya. Kebanyakan obat NSAID maupun si teman-temannya itu kan langsung ke COX gitu. Apalagi nih, ini ada lagi nggak contohnya? Bentar ya. Kita melihat contoh-contoh saja gitu. Ini juga sama, ini juga kerjanya langsung kan, NSAID gitu-gitu. Kalau indirect tuh kerjanya yang tidak langsung gitu. Jadi misalnya kerja tidak langsung tuh kayak dia berikatnya dengan apa tapi menimbulkan efeknya kemana gitu. Lagi, ini bukan nih. Udah sih itu aja yang mau nanya nggak? Ini lebih bagus nih gambarnya. Gambar eh apa ya ini namanya? Ya pokoknya inilah kerjanya si asam arakidonat inilah. Urutan-urutannya ini jadi leukotrien, ini jadi PGH, ada prostaglandin, prostaglandin sama tromboksan, gitu-gitu ya. Obat-obat yang dari tadi kita bahas yang banyak itu ya kerjanya di sini nih, di lingkaran ini. COX-1, COX-2 sama PGG2 juga beberapa. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Lu aku udah capek banget ini, tapi nggak apa-apa nanya aja. Nggak sarkas kok bener. Atau kalau kalian mau ngechat, kalau mau ngechat nggak apa-apa kok. Chat aku di line atau di WA. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, sudah terima kasih. Semoga lancar. Obat-obatnya tadi dihafalin aja nama-namanya yang umum-umum, yang sering keluar, yang kalian kalau baca tuh lihat terus gitu namanya ya itu aja yang dihafalin gitu. Terus gunakan metode eliminasi kalau kalian ngeblank dan berdoa. Itu paling ampuh. Ah, ada Windah Batubara, oh my god. Windah, kamu nggak nge-live Windah. Oke, Gusi, udah itu aja. Selamat belajar. Ya, jangan aur-auran ya. Kita semoga UB kita tidak aur-auran gitu. Udah, Windah udah pulang. Dia udah nge-live tadi hari ini. Gitu ya. Oke, jangan jadi bahas Windah. Nanti nggak selesai-selesai. Aku kembalikan ke Ambiskuy. Terima kasih. Maaf kalau banyak salah dan banyak kurangnya. Baik Mbak, sama-sama. Terima kasih banyak ya Mbak. Nah, selanjutnya kita ke next materi, yaitu ada materi patologi anatomi yang akan dibawakan oleh Mas Kaul. Untuk Mas Kaul dipersilakan. Halo semua, ini masih pada itu nggak, masih pada semangat nggak? Apa udah ngantuk? Nah, oke, jadi oke kita Good. lanjut ke materi patologi anatomi ya. Jadi ini ambiskuy, apakah aku boleh share screen nggak? Halo, Apa Mas? Apa Mas? boleh share screen nggak? Boleh Mas, boleh Mas. Oke, masih tak share screen ya kayak gitu ya. Oke, oke. Nah, jadi nanti aku bakal bahas sedikit aja karena eh, sebenarnya ini ya apa ya, yang saya dibahas sedikit sih, jadi aku mau bahas sedikit aja. Next, ini sambil aku ini ya review-review benar ya, ini ada yang udah belajar belum? Rasanya ada yang udah belajar, jadi jawabannya ada yang udah bisa nggak? Ayo, bedanya adalah dermasarkom protuberan sama dermatofibroma. Yo, ada yang udah belajar belum? Ayo jawabannya. Oke,
Oke, D. Nah, oke, jawabannya D, benar. D, jawabannya D. Jadi ini based on PPT Dr. Novan. Jadi yang akan ku tekenin di sini adalah perbedaan dari dermosarkom protuberans sama ini dermatofibroma ya. Uh, jadi kalau misalnya Dr. Novan itu kalau nggak salah ya, uh, gini guys, Dr. Novan itu pokoknya yang kalian harus tekenin di sini itu ini guys. Jadi kalau misalnya dermatofibroma itu dia itu bisa nembus ke sampai jaringan lemak. Sementara kalau misalnya dermatofibrosarkoma protuberans itu bisa tembus ke jaringan lemak. Tapi kalau misalnya dermatofibroma dia itu belum inflamasi ke jaringan lemak subkutis, jadi itu masih ke bagian dermis doang. Terus bedanya lagi kalau di sini tuh banyak sel radang, sementara dia tuh di sini sedikit. Jadi kalau misalnya ada soal gini nggak usah panik karena udah jelas dari namanya juga sarkom sama fibroma. Jadi yang infiltrasi jelas yang ganas. Kalau misalnya sel inti raksa yang banyak di sini, kalau misalnya dilihat-lihat nggak ada sel inti raksasa yang banyak ya, maksudnya jarang gitu. Terus misalnya jumlah mitosis juga enggak, polimorfi juga enggak gitu. Jadi jawabannya adalah infiltrasi ke jaringan lemak. Next ya aku. Ini ayo jawabannya apa ayo? Ewing sarkoma dengan ini osteomyelitis. Ayo jawabannya ayo. Yang bisa enggak? Oke, benar. Jadi ini tuh dia itu adalah JD99. Jadi eh, apa ya? Intinya kalau misalnya kalian apa Ewing sarkoma itu jawabannya JD99 diffuse apa JD99 yang diffuse atau yang jelas gitu. Ya, aku next ya. Oke, iya CPSA itu untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ya CPSA itu untuk apa? Ada yang D, ada yang E. Nah, sebenarnya guys, ini tuh aku juga masih bingung. Ada antara yang D, C, atau E. Tapi kalau misalnya aku itu biasanya asal dari tumor. Tapi kalau misalnya aku salah, aku juga nanti bakal koreksi karena jujur aja aku baru belajar. Jadi kalau misalnya aku dari sumber ini patologi outlines, kan kalau misalnya PSA itu sebenarnya itu buat ini kan prostatic adenocarcinoma kan. Dia itu sensitif dan spesifik kalau misalnya ada ini apa jenenge adenocarcinoma yang besar dari itu originnya dari prostat gitu. Terus terus dia itu kalau misalnya PSA-nya itu semakin berkurang di prostatic adenocarcinoma itu korelasinya itu semakin diferensialnya semakin buruk dan diagnosisnya. Jadi ini masih antara B, D, E itu masih bingung. Cuma aku nanti bakal cari-cari lagi. Tuh. Tapi kalau misalnya apa ya? Ya CPSA ya ini antara B, D, E itu sih. Wait, bentar. Oke, next ya. Ini apa yo? Coba tadi ada PSA, terus dia itu apa namanya? Oh ya ini ada satu clue. Ini coba ayo. Ini jawabannya apa yo? Apa? B. Yakin B. Oke ya, next ya. Nah, salah. Jawabannya itu adalah metastasis karsinoma. Kenapa kok metastasis karsinoma? Karena kalau misalnya kalian bisa lihat, dia itu kita eliminasi dulu ya. Kalau misalnya yang B, malignant giant cell tumor itu enggak. Kalau misalnya giant cell tumor itu dia itu apa ya? Performa tulangnya enggak ada. Terus itu dia itu kayak itu biasanya itu
gambarannya itu stop bubble, terus dia itu digambarin histopatologisnya itu selnya besar dan nukleusnya double multinukleus, nukleusnya banyak. Terus kalau misalnya osteosarkom ini kan spindel sama steroid jelas enggak. Terus kalau misalnya fibrosis displastik ini kalian ingat ya. Fibroid displastik itu dia itu ciri khasnya itu tubercular woven sama ini Chinese letter. Nanti ada soal selanjutnya nanti. Itu. Jadi kalau saya terus kenapa aku diagnostika karsinoma? Karena dia kan ada fraktur kompresi vertebrae ini. Nah, terus kan rasanya PSA sendiri kan dari prostat nih. Nah, prostat ini kan kalau misalnya dia apa mengalami keganasan, dia itu bakal bisa ini apa fa- apa rasanya mengalami keganasan, dia itu bakal mengkompresi vertebrae. Tuh, tuh guys. Jadi jawabannya kalau misalnya ini A. Tuh, next ya. Oh ya ini, ya Allah. Ini langsung aja ya. Ini vaskulitis kalau fenomena Lasio. Aku bahas satu-satu. Kenapa kok nggak panikulitis? Karena panikulitis itu dia itu berasal dari lemak. Ingat coret. Terus hanya apoptosis itu umum. Jadi itu nggak apa bukan histopatologi yang bukan histopatologi yang benar-benar detail. Kalau akantosis itu dia itu biasanya itu pada luka diabetes. Tuh, bentar. Ini sambil tak cariin deh. Akantosis, bentar ya. Nah, ini tuh misalnya akantosis itu gini, tuh hitam-hitam. Tuh. Nah, oke. Kenapa kok jawabannya vaskulitis? Karena fenomena Lucio ini kan itu apa namanya? Wait. Fenomena Lucio kan Morbus Hansen. Nah, terus Morbus Hansen kan biasanya kan disebabkan oleh bakteri. Jadi kemungkinan yang paling mendekati itu dia itu vaskulitis gitu. Vaskulitis itu gini guys. Dan itu ada di PPT kalau nggak salah. Tuh, ini vaskulitis. Tuh, ini vaskulitis. Tuh. Itu di Morbus Hansen itu ada kayak vaskulitis ini. Dan biasanya udah fenomena Lucio itu dia itu muncul biasanya vaskulitis. Saya aku next ya. Ini kayaknya udah tak kayak pembahasan apa belum ya? Nah, terus oh ya aku kelupaan, sorry Rek. Jadi ini aku lanjut ke next ya. Oke, tumor pada tulang primer itu ada 3. Jadi ingat-ingat aja tumor pada tulang primer itu kategorinya itu ada 3. Jadi ada osteosarkom, terus ada Ewing sarkom. Sorry. Sama ini sama kondrosarkom itu. Jadi selain ini itu tuh bukan tumor pada tulang primer. Tuh. Nah, maksudnya tumor tulang primer itu apa sih? Jadi tumor tulang primer itu adalah kanker ataupun keganasan yang munculnya itu ya benar-benar dari tulang itu sendiri gitu. Misalnya rhabdomyosarcoma kan enggak dari otot polos, osteofibroid kan dari fibrositnya kan. Terus sel sel tumor kan bukan dari itu, dia kan GCT itu kan ada di segala macam keganasan kan ada gitu. Jadi yang D, B ini bukan. Terus hemangioma sendiri itu bukan kanker tulang. Hemangioma sendiri itu adalah
ini apa namanya keganasan pada pembuluh darah. Jadi ini coret aja gitu. Jadi jawabannya yang benar itu osteosarkom. Next ya. Oke, oke, sorry. Ayo ini jawabannya apa? Ayo, ayo. Ada yang udah belajar belum? Yo. Oke, ini aku mau kasih jawabannya ya. Jadi dia itu jawabannya adalah ini aksentuasi posisi itu ada epidermal melasma. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena aksentuasi positif pada woodland itu kata kuncinya adalah positif pada lapisan epidermal. Nah, di bawah epidermal dari dermal, basal dan kawan-kawan Merkel kan ini kan dalam semua kan. Melanoma apa melanoma kan melanin kan nggak dalam kan, lapisan dalam kan. Nah, semakin ke dalam itu aksentuasinya di situ. Itu sih. Nah, ini double peak incident juga ini osteosarkom ini ada di PPT Dokter Rian. Jadi pokoknya kalau misalnya ingat-ingat aja double peak incident itu osteosarkom. Cuma itu doang soalnya. Oke, next. Loh, kok belum? Nah, ini. Terus ini Codman triangle, Codman triangle terus Codman triangle Codman triangle kan jelas osteosarkom. Nah, osteosarkom itu jawabannya adalah A. Sel spindle yang polimorf dan matrix osteoid di sekitarnya. Jadi kalau misalnya kalian ingat PA yang di lab itu kan ada spindle polimorf sama matrix osteoid yaitu jawabannya. Kalau misalnya spindle yang monomorf itu salah karena dia itu udah berganasan jadi nggak mungkin monomorf. Terus ada sel-sel bentuk sel-sel kecil sitoplasma sedikit itu juga salah karena sel-selnya itu bukan kecil tapi spindle. Terusnya tubular juga salah, tubular granular itu juga salah karena sel-sel tulang tuh jarang ada yang tubular sama granular. Terus anak inti prominent juga salah. Next, ini juga hafalan aja karena ini jawabannya granuloma epithelioid. Nah, ini coba HPV ini apa biasanya bentuknya di lab udah ada itu. Yo, yang bisa nggak? Ini HPV. HPV, HPV. Ah, benar. HPV itu Osculum badis. Nggak mungkin dia tusuk epidermal, enggak. Hiperkeratosis juga enggak. Pokoknya misalnya HPV itu ciri khasnya tek itu Musculum badis. Musculum badis itu kalau misalnya kalian masih agak lupa Musculum badis itu gimana. Nah ini Musculum badis. Tuh, biasanya di HPV. Terus lukanya biasanya gini guys, monkeypox. Nah, nih, lilin-lilin kan, warnanya putih gitu. Oke. Nah, terus lanjut ya. Nah, ini juga ini diinget-inget guys, soalnya soal ini tuh dia tuh bakal apa ya? Keluar terus lah, keluar terus setiap tahun. Jadi kalian bisa lihat 3 tahun, 4 tahun itu mesti keluar soal ini. Jadi rasanya dia Chinese letters itu jelas fibrodysplasia. Soalnya rasanya kita lihat satu-satu ya. Osteosarkom itu bukan bukan apa woven bone bukan. Terus ini chondroblastoma juga bukan karena dia bukan osteoblastik. Kalau misalnya aneurisma juga bukan. Tuh. Rasanya ossifying fibroma itu kan dia kan harusnya ada sel fibroblasnya, tapi ini nggak ada. Gitu. Nah ini tuh aku nggak tahu ya sebenarnya ini agak gimana untuk Chinese letternya, tapi kayak ya mungkin ada yang bisa melihat Chinese letternya itu jadi ini guys. Nah kayak ya ampun lagi aksara Cina atau orang itu nggak tahu ding.
Tapi ya di sinilah ada gambaran ini jenis apa jenis letternya. Nah ini terakhir, ini udah terakhir ya? Oh belum ding. Ini apa yo? Ada Lawson, ada Leipzig, ada Wolfsburg, osteosit, osteoblast apa? Oke, ini aku lanjut ya. Ini jawabannya ini adalah osteoid osteoma. Jadi ini udah ada pembahasannya. Persen. Jadi gini guys, soalnya nah, sih ya. Uh, jadi dia itu kalau misalnya dia osteosit sama osteoblast. Ini kan oh ya, soal biasanya rasanya soal tumor PA itu namanya itu mirip sama ini sel-sel tumor yang ditemukannya. Jadi sel ditemukan osteosit sama osteoblast jawabannya osteoid. Kondrostoma nggak mungkin, harusnya harus ada kondrosnya. Pesannya jenis sel tumor nggak mungkin karena dia itu harus ada sel yang berukuran besar terus ada banyak nukleus. Osteoblastoma itu sebenarnya osteoblastoma sama osteoma itu sama. Cuma saja osteoblastoma itu dia bakal ini klinisnya itu beda. Jadi dia itu klinisnya itu bukan di tungkai tapi di vertebrae. Terus solitary kondroma itu harusnya banyak kondrosit. Oh ya, guys. Jadi ini juga ini note saja ya. Osteoma, osteoblastoma sama ini osteoma itu sebenarnya sama, cuma bedanya di itu letak-letaknya aja sama kalau misalnya ada osteoma itu ada woven bone gitu. Oke, ada yang mau, nah ini ada yang mau tanya ding, bentar, Mas, woven bone itu apa sih Mas? Jadi uh, woven bone itu sebenarnya adalah gambaran tulang imatur gitu. Jadi dia itu apa ya? Kayak istilahnya itu hanya woven bone itu dia itu lebih ke ini sih apa ya? Dia itu kan itu kan apa? Kalau misalnya tulang, misalnya sel-sel tulang tuh mengalami kerusakan atau mengalami penggisan atau gimana kan diganti sama sel tulang baru kan. Nah, yang penggantinya tuh namanya woven bone gitu. Jadi istilahnya itu woven bone itu adalah itu guys matriks tulang sementara yang imatur gitu. Sama woven bone juga biasanya itu matriks tulang sementara itu dia itu ada di janin tuh di apa janinnya di janin. Jadi ketika dia pembentukan tulang baru kan harusnya kan itu biasanya pembentukan tulang baru kan akhirnya kan dia akan memproduksi osteoblast secara cepat, osteoid secara cepat. Jadi dia butuh oven bone ini buat bangun istilahnya ini buat bangun fondasinya dulu, baru nanti diperkuat sama namanya lamella bone ataupun tulang yang sesungguhnya. Nah, sih, bentar. Maksudnya di Google itu, bentar ya. Wait, kita cari oven bone. Nah ini loh, guys, oven bone. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat histologis tulang kan dia kan ini kayak ada bulat terus ada titik di samping-sampingnya kan. Nah, ini kalau struktur ini jadi dia tuh kayak benar-benar tulang yang nggak mateng dulu. Jadi kalau misalnya kalian lihat gambaran osteoma osteosarkom kan dia kan itu apa matriks tulang yang nggak matang atau matriks tulang yang udah hancur. Jadi istilahnya woven bone itu adalah dia tuh kayak matriks tulang yang apa ya, kayak nggak kebentuk ataupun kurang dewasa itu lah. Itu sih. Ini ada yang tanya gitu tadi. Paham nggak? Ataupun ada yang tanyain lagi nggak? Oke, paham. Makasih, Mas.
Oke. Oke, jadi sebenarnya kalian bingung kan loh, kenapa kok PA ini kok cepet banget, terus kok soalnya kok nggak kayak soal-soal di lab gitu. Oke, aku bakal ngasih tahu apa ya, cara belajar soal wait ya. Yes, aku langsung sini aja ding. Jadi, kenapa kok soalnya agak beda, terus kok apa ya, soalnya ini kayak kayak ada jadi khasnya karena ini aku bakal ngasih tips-tips belajar lah PA untuk ujian vlog. Jadi sebenarnya penyakit pada PPTPA itu SKDI-nya SKDI 12. Jadi kalau misalnya kalian tahu SKDI itu, jadi standar standar kompetensi dokter Indonesia itu SKDI 12. Jadi kalian tuh cuma harus tahu doang. Makanya tahu dalam diagnosis. Jadi makanya di soal-soalnya itu kayak apa ya? Kayak ada soal-soal ciri khasnya kayak ini, kayak misalnya Bovon Bones, osteoblast, terus apa Chinese letter. Jadi kayak soal-soalnya itu kayak ada istilah khasnya gitu loh. Jadi lebih kayak soal hafalan gitu. Soalnya emang SKDI 1 dan 2. Jadi ya yang bisa mendiagnosis lebih lanjut itu cuma SPPA gitu. Jadi makanya kalau misalnya kalian belajar di soal-soal atau gimana itu belajar PPT lain dulu aja. Soalnya apa ya? Ya emang SKDI-nya rendah. Jadi kalian belajar yang SKDI 34A dulu aja. Apalagi kulit kan SKDI 34A kan banyak. Jadi kalian belajar itu dulu aja. Terus rasanya Dokter Novan itu biasanya itu dengerin rekordan. Dia itu biasanya itu keluar yang dari mulutnya. Dari mulut beliau, sorry. Misal contoh ini, di sini kan di PPT kan kayak nggak jelas kan. Kayak apa namanya? Kayak ini yang ini keterangannya yang lemak mana, ini yang keterangannya di radangnya mana, kayak apa ya, kayak bacanya kan kayak agak ngeluh kan kalian kan. Nah ini tuh biasanya tuh beliau rasanya di rekordan tuh bakal ngomongin di langsung rekordan gitu. Terus kalau misalnya Dokter Brian itu di blog ini kan kalian dikasih jurnal nggak sih di blog ini? Nah kalau misalnya Dokter Brian itu eh, apa ya, dia itu biasanya tuh gini guys, biasanya Dokter Brian itu ini aku tak bukain file-file kuliahnya ya. Nah, dia itu ngasih biasanya di angkatanku dulu itu dia itu ngasih jurnal misal osteosarkom, terus ada kondrosarkom, terus jurnal-jurnal ini kan, terus kalian buka aja jurnalnya, terus kalian lihat ya ini soft tissue. Ya, terus kalian lihat judul-judulnya aja, karena apa? Tuh satu Hemovic karena Dokter Brian itu ngasih clue-nya atau ngasih soalnya itu lewat dari judul jurnal itu. Misal tadi kan jurnalnya Chondrosarcom ya. Berarti kita cari langsung ke ini, ke Chondrosarcom. Bentar. Oke, loading. Nah, wis pokoknya oke. Nah, wis pokoknya gitulah karena ini loadingnya lemot juga. Jadi intinya itu apa ya? Dokter Brian itu kalian kalian nggak mungkin baca 146 PPT dan ngapalin mikros makrosnya kan, 146 halaman kan, lawong 60 halaman aja udah ngeluh, lagi 146 halaman kan, aku juga jujur aja saya ngapal 146 juga ngeluh. Jadi kalau misalnya dari dokter Brian itu clue-nya itu kalian belajar yang cuma yang ada di lab ataupun dia cuma ada di jurnal yang beliau kasih, udah itu aja. Terus soal PA itu biasanya tuh guys, jadi tipikal lah. Jadi contoh soal ini yang Chinese Woven Bone ini keluar 3 tahun 4 tahun. Ini dari 20 dari 19 juga keluar. Terus ini uh, Jasmine Lomonomov ini Cotton Triangle itu juga 3 tahun keluar. Terus ini uh, IAC Ewing Sarkov J99 ini juga 3 tahun keluar. Jadi ini juga 3 tahun keluar. Jadi kemungkinan soal-soal PA itu
banyak samanya dan banyak tipikalnya. Jadi kalian kalau misalnya belajar cuma ya belajar kayak ciri-ciri apa kayak belajar ciri-ciri khususnya sama itu sama apa yang keluar dari mulutnya dosen. Itu aja sih. Kalau dari aku itu dulu. Apakah ada yang tanyain, guys? Yang tanya enggak? Atau ini sebenarnya sesi berapa menit toh? Halo, siapa Iya mas, namanya? halo mas. Ini sesi berapa menit toh sebenarnya toh? Ini mungkin nyampai 50 55 mas. Oh ya wes, udah selesai sih aku. Mungkin ya itu tadi. Karena jujur aja PA biasanya soalnya tipikal dan apa ya yang dibahas cuma ciri-ciri umum-umum aja. Jadi kayak kayak nggak mungkin ada soal preparat terus kamu nentuin ini apa. Nggak mungkin karena ngafalin 146 halaman terus isi full preparat dan mirip-mirip tuh nggak bisa. Apalagi PA itu juga itu nggak apa ya nggak preparat doang tapi ada ya aja juga. Jadi kalau dari PA ini udah sih. Ada yang tanya enggak? Sampai 25 ting. Ada yang tanya enggak? Ya, kalau misalnya aku dari ini, kalau misalnya aku dari PA cukup itu aja karena juga ya soalnya juga tipikal-tipikal itu aja dan soalnya emang eh, sedikit. Jadi ya kita bahasnya cepet-cepet aja. Itu ya. Eh, kalau dari aku cukup. Makasih semuanya yang udah datang dan makasih Benpo yang udah apa menyediakan gambaran ini. Mungkin monggo aku balikin ke hostnya. Oke baik, terima kasih mas Kaul. Selanjutnya kita akan ke next materi yaitu ada MIBI dan parasit yang akan dibawakan Mas Syahrul. Mungkin boleh untuk Mas Syahrul untuk share screen.
Oke, halo. Ini suaraku kedengeran nggak ya? Kedengaran, Mas. Oke, sip. Ini yang share screen ya Ben Bro, soalnya laptopku rusak. Maaf. Oke, bisa di besarin. Oke, next aja, next. Oke, langsung aja. Antigen Streptococcus yang digunakan sebagai dasar pengelolaan Lancivil adalah, ini ada di PPT-nya Dr. Lely. Kalau nggak tahu langsung aja juga next. Nah, itu ya yang saya highlight. Si karbohidrat antigen. Jadi dia itu adalah antigen pada Streptococcus yang digunakan sebagai dasar pengelompokan Lancivil. Nah, kalian perlu tahu kalau Streptococcus itu di kelompokan Lancivil ada A, B, C, D, E. Coba dilihat next. Nah, itu ya. Next lagi coba. Nah, yang paling berperan dalam penyakit kulit itu yang grup A. Grup A beta hemolytic. Streptococcus singkatannya GABHS. Nah, itu merujuk pada Streptococcus pyogen. Itu yang paling sering kalian temui di penyakit kulit, Streptococcus pyogen. Sama satu lagi Staphylococcus aureus. Jadi kita bakal banyak bahas tentang dua bakteri itu. Yang grup B itu Streptococcus agalacti. Dia seringnya di penyakit neonatus ya, tapi saya yakin ini jarang keluar kalau di UB32 karena nggak sesuai materinya. Oke, next. Nah, lanjut pertanyaan kedua ini pasien datang dengan keluhan ruam eritem, lalu ada lidah kotor stroberi tang. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Ya tadi ya, yang paling sering muncul di kulit itu Staphylococcus aureus atau Streptococcus pyogen. Nah, kalau yang ini itu yang D ya, Streptococcus pyogen. Coba next. Nah, itu tadi adalah gejala dari scarlet fever. Scarlet fever itu diakibatkan oleh Streptococcus pyogen, ditandai dengan adanya ruam merah yang ada di dada, lalu sama strawberry tongue. Itu khas sekali scarlet fever yang diakibatkan oleh Streptococcus pyogen. Coba next. Next. Nah, itu ya yang saya highlight. Scarlet fever, dia itu diakibatkan oleh Streptococcus pyogen karena toksinnya yang namanya SPE, Streptococcal pyrogenic exotoxin. Jadi itu SPE pada Streptococcus dibagi menjadi 3 ya. Ada SPA, SPP, dan SPC. Yang SPA sama SPC dia itu dikode oleh bakteriofaga. Artinya sejatinya Streptococcus itu nggak punya SPA sama SPC. Tapi setelah dia diinfeksi oleh bakteriofaga, dia menjadi punya toksin SPEA dan SPEC. Gitu. Nah, kalau yang SPB itu dia memang sudah ada sejak Streptococcus itu ada itu ya. Jadi dia kromosomnya itu memang ada SPEB. Kalau yang SPA sama SPC itu nggak ada. Terus SPEA dan SPC dia bertindak sebagai superantigen. Dia sifatnya seperti TSST1 atau toxic shock syndrome toksin 1. Dia nanti akan menimbulkan radang sistemik yang luas. Dia mengeluarkan secara masif stokin sehingga menyebabkan gejala-gejala seperti demam, shock, dan kerusakan jaringan. Ini penting ya. Oke. Next. Nah, itu yang saya highlight. Tadi sekali lagi Streptococcus
piogen atau grup A beta hemolytic streptococcus itu sering kali keluar. Dia menyebabkan tadi ya scarlet fever, pyoderma, erysipelas, colitis, necrotizing fasciitis, sama streptococcal toxic shock syndrome. Ini keluhannya di kulit semua yang saya highlight itu. Okay, next. Nah, ini gambaran mikroskopisnya. Kalau Streptococcus pyogen itu bentuknya seperti rantai. Lalu kalau dikultur, dia akan menghasilkan zona jernih beta hemolitik. Nah, perlu kalian bedakan juga dengan Streptococcus pneumonia. Kalau Streptococcus pneumonia itu bentuknya bukan rantai ya, tapi diplococcus. Jadi bentuknya dua bola yang berpasangan. Kalau yang Streptococcus pyogen itu bentuknya rantai seperti ini. Oke, next. Nah, bedakan juga dengan Staphylococcus aureus. Kalau Staphylococcus aureus bentuknya bergerombol ya. Jadi bukan seperti rantai. Tuh. Next. Nah, ini ada toksin apa namanya? Enzim yang unik juga dari Streptococcus namanya streptodurnase. Jadi kalau kalian tahu di dalam nanah luka itu akan banyak terdapat DNA. Nah, enzim streptodurnase itu nanti akan menghancurkan DNA sehingga nanti si nanahnya itu akan timbul tidak seperti nanah lagi tapi berubah menjadi serus. Nah, makanya ada yang namanya exudat streptococcus yang sifatnya serus. Di situ ditulis serus nature of streptococcal exudat ya, itu karena streptodurnasanya yang mengubah sifat nanah menjadi serus. Tuh. Terus kalian juga perlu hafalkan juga enzim-enzim lain yang terkait dengan streptococcus, misalnya itu ya streptokinase, hyaluronidase itu sifatnya apa, itu fungsinya apa itu. Next. Nah ini misalkan ada soal seorang anak-anak datang dengan keluhan adanya krusta di bagian mulutnya, di bagian hidungnya, gitu kira-kira apa penyebabnya? Nah untuk menjawabnya tentu kita harus tahu dulu ini penyakit apa gitu ya. Oh, ya betul, yang A GABHS. GABHS itu kependekan dari grup A beta hemolytic streptococcus yang tadi ya, dia mengarah ke streptococcus pyogen. Tuh. Kalau yang B streptococcus pneumonia itu ya tentunya menyebabkan pneumonia. Selain pneumonia ya meningitis, jadi sifatnya lebih sistemik ya kalau streptococcus pneumonia. Clostridium botulinum penyebab botulisme. Streptococcus agalacti penyebab penyakit pada neonatus, ya meningitis neonatus. Tuh. Next coba. Nah itu ya, itu namanya impetigo. Impetigo itu most commonly paling banyak diakibatkan oleh Staphylococcus aureus atau GAS. GAS itu grup A Streptococcus ya, sama kayak GABAS itu sama. Dia mengarah ke Streptococcus pyogen. Dia nanti muncul di wajah atau ekstremitas gitu ya. Kemudian diawali dengan adanya papul eritem, lalu berubah ke vesikel atau pustul, lalu ruptur menjadi krusta. Krusta yang berwarna seperti madu. Honey color crusted papul. Tuh. Dengan dengan dasar eritematosa. Next. Oke ya, tadi impetigo itu termasuk dalam SSTI, skin and soft tissue infection. Ada 3 penggolongan, purulen, non purulen, sama miscellaneous. Nah, kalau yang purulen itu mungkin akan ada nanah, ya, akan ada nanah. Non purulen itu berarti nggak ada nanahnya. Purulen ada folikulitis, furunkel, abses, impetigo, pyomyositis. Non purulen ada celulitis, necrotizing fasciitis. Miscellaneous ada surgical site infection sama ulcus diabetik. Tuh. Gampang. Next. Nah, tadi kita bahas impetigo, itu ada kaitannya dengan ini, eczema. Jadi ada impetigo, kalau dia tidak di treatment dengan baik, nanti akan berkembang menjadi ini, eczema. Eczema bedanya itu dia berupa ulcus punch out ya, ulcus punch out yang biasa muncul pada anak-anak ya di ekstremitas bawah, lalu orang tua dan
orang dengan diabetes. Tuh. Next. Nah, ini ada tadi ya impetigo sama H5. Impetigo ada 2, bulus sama non bulus. Kalau bulus ya tentu saja ada ada bulanya. Kalau non bulus tadi ada krusta seperti madu gitu ya. Kalau H5 ada ulcus, punch out. Okay, next. Nah, ini misalnya ada soal seorang datang dengan keluhan di bagian jenggotnya itu ya, ada seperti papul. Nah, kira-kira apa diagnosisnya? Ya, folikulitis. Oke, next. Nah, itu ya bedanya folikulitis, furunkel sama karbunkel. Kalau folikulitis dia superficial, furunkel itu lebih dalam. Kalau karbunkel itu gabungan dari 2 atau lebih furunkel. Next. Itu ya. Jadi kalau yang folikulitis dia nanahnya atau putihnya itu lebih dominan. Kalau yang furunkel dia eritemnya lebih dominan. Kalau karbunkel dia lebih luas, gabungan dari 2 furunkel atau lebih. Next. Nah, itu gambarnya. Next. Nah, bedanya selulitis, erysipelas sama erythrasma. Kalau selulitis dia akan infeksinya lebih dalam. Nah, karena lebih dalam berarti nanti batasnya itu nggak tegas. Itu selulitis. Erysipelas itu karena dia superficial, nanti batasnya tegas. Antara merah sama nggak merahnya itu tegas batasnya. Dan keduanya, selulitis sama erysipelas itu disebabkan oleh Staphylococcus aureus sama Staphylococcus pyogen. Kalau erythrasma itu warnanya nggak merah ya, tapi dia coklat. Terus penyebabnya juga beda. Corynebacterium minudicimus. Oke, next. Nah, itu apa? Ya, SSS benar ya. Next. Nah, jadi SSS atau Staphylococcal Skull Skin Syndrome itu adalah infeksi pada kulit yang menyebabkan desquamasi pada kulit diakibatkan oleh bakteri Staphylococcus. Next. Nah, kalau ini apa? Ada hipotensi. Erythrasma erysipelas folliculis nggak ada hipotensi. Berarti yang A. Toxic shock syndrome. Next. Nah, itu ya, toxic shock syndrome diakibatkan oleh Staphylococcus aureus atau GAS. Nah, ditandai dengan adanya demam tinggi, ruam, hipotensi, gagal multiorgan, dan ada diskomasi. Bisa juga dengan adanya mialgia parah, mual, diare, sakit kepala, dan gejala-gejala neurologi. Ini diakibatkan oleh adanya TSST1, Toxic Shock Syndrome Toxin 1. Next. Nah, ini kalian juga perlu kalau bicara tentang Staphylococcus aureus, membedakan antara HA-MRSA, CA-MRSA, sama CA-MSSA. Kalau HA-MRSA itu berarti Staphylococcus aureus yang resistan penicillin, tapi didapatkan di rumah sakit, healthcare associate. Kalau yang CA-MRSA berarti dia community acquired, community associate. Dia didapatkan di luar rumah sakit ya. Dia juga resisten terhadap metisilin. Kalau yang CA-MSSA berarti dia masih bisa diobati dengan metisilin ya, golongan metisilin tuh. Terus bisa juga dibedakan dari Panton, Valin, Leukosidin. Itu positif pada CA-MRSA. Gitu. Next. Nah, terus yang anaerob. Next. Ini kalian belajar di PPT-nya itu ya, Dr. Mariani ya. Suatu toksin yang dapat memicu spasme otot dan diselkan oleh Clostridium tetani adalah ABCD. Botulinum kan nggak mungkin, alpha toksin juga nggak mungkin. Ya, berarti antara A sama B. Sebenarnya yang A. Next. Ya, yang A.
Next. Nah, itu ya. Dia menghasilkan tetani itu menghasilkan 2 jenis toksin, tetanolis sama tetanospasmin. Yang bertanggung jawab pada spasme itu tetanospasmin, itu ya. Dia menghambat GABA di presinap. GABA itu kan inhibitori. Nah, kalau GABA-nya dihambat, maka inhibitorinya nggak ada. Kalau inhibitorinya nggak ada, berarti dia nanti bisa terjadi spasme yang berlebihan gitu. Kalau tetanosin dia lebih berkaitan dengan kerusakan pada sel darah merah. Next. Nah, itu tetanospasmin itu ada rantai berat sama rantai ringan. Yang berfungsi dalam menghambat GABA itu yang rantai ringan. Yang rantai berat itu memfasilitasi rantai ringan untuk memasuki sel saraf gitu ya. Nanti si rantai ringannya yang beraksi menghambat GABA. Oke, next. Nah, itu gejalanya ada opistotonus, terus risus sardonicus, wajah meringis, sama trismus sulit muka rahang. Next. Itu gambarannya seperti apa? Seperti raket. Seperti raket. Ada sporanya dan dia anaerob. Next. Pelaksananya menggunakan HTIG, human tetanus immunoglobulin, dan tetanus toxoid. Nah, tapi yang tetanus toxoid ini diberikan hanya pada orang yang belum pernah diimunisasi gitu ya, belum pernah diimunisasi atau imunisasinya itu sudah terlampau 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah, itu diberikan lagi tetanus toxoid sama HTIG. Tapi kalau dia sudah diimunisasi, ya sudah berarti diberikan HTIG aja. Antibiotiknya metronidazol atau penisilin, antispasmenya diazepam, lorazepam, atau magnesium sulfat. X. Nah, toksin yang dihasilkan oleh Clostridium perfringens yang menyebabkan lisis RBC adalah apa itu? Iya, yang A. Coba next. Nah, itu ya alpha toksin. Jadi Clostridium perfringens itu toksinnya banyak. Yang di sini itu disebutkan ada 3, alpha sama beta sama enterotoksin. Yang paling penting itu alpha toksin. Dia yang bertanggung jawab pada adanya gangren, di kulit di jaringan. Dia fosfolipase dan lesitinase itu ya. Dia menglisiskan RBC, platelet, leukosit gitu. Kemudian meningkatkan permeabilitas vaskular, lalu menyebabkan hemolisis gitu. Bisa juga menyebabkan toksin pada otot jantung ya. Kalau yang beta toksin itu untuk necrotizing enterocolitis. Jadi nanti akan ada nekrosis pada usus. Kalau yang enterotoksin ya dia diare, food poisoning. Next. Nah, itu ya, bit lengkapnya itu ada epsilon toksin. Epsilon toksin itu untuk meningkatkan permeabilitas vaskular di dinding usus. Kalau iota toksin itu menyebabkan nekrosis pada vaskular, menyebabkan nekrosis sama meningkatkan permeabilitas vaskular gitu. Next. Nah, itu Clostridium perfringens yang paling khas adalah bisa diidentifikasi lewat reaksi Naglier. Nah, itu ya reaksi Naglier, intinya dia nanti bakterinya ditumbuhkan dalam sebuah medium yang mengandung kuning telur, egg yolk gitu. Nah, ditumbuhkan secara garis-garis horizontal gitu. Nah, nanti sisi sebelah kiri itu tidak diberikan diberikan antitoksin. Kalau yang sisi sebelah kanan itu diberikan antitoksin, itu tidak diberikan antitoksin. Nah, nanti toksinnya itu nanti akan bereaksi dengan kuning telur tadi, menghasilkan opasitas. Gambaran opasitas tuh. Nah, itu positif reaksi Naglier dan bisa diidentifikasi sebagai Clostridium perfringens. Tuh. Next. Seorang anak mengalami kelemahan otot. Manakah bakteri anaerob yang mungkin menyebabkan keluhan tersebut? Ini Clostridium semua ya.
tetanus itu tadi yang tetanus, Pavlingen itu yang gas gangren, difisil itu diare, berarti yang A, botulinum. Oke, next. Nah, itu ya, dia inkubasinya 18 sampai 24 jam. Lalu simptomnya ada, ya itu bisa dibaca sendiri, ada double vision, lalu terus ada konstipasi ya, paresi bulbar, kesulitan berbicara, kemudian ada kelemahan otot, kemudian kematian itu diakibatkan oleh adanya kegagalan napas, paralisis otot-otot pernapasan, atau cardiac arrest. Tuh. Kemudian pasien yang sembuh dari botulisme itu dia tidak menghasilkan imunitas terhadap toksinnya. Itu ya. Next. Nah, itu yang unik yang saya highlight. Ternyata makan madu itu bisa berpotensi terkena botulisme. Tuh, ini sering keluar di soal-soal. Nggak tahu kalau UB nggak tahu ya. Oke, next. Nah, itu mekanisme si botulinum toksin. Jadi kan di dalam vesikel kalau otot mau berkontraksi kan butuh asetilkolin kan. Nah, asetilkolin itu ada di dalam vesikel, dia harus keluar dari situ. Nah, dia kalau keluar butuh protein snare untuk bisa mengeluarkan asetilkolin dari vesikel. Nah, botulinum itu akan menghancurkan snare protein sehingga vesikelnya nggak bisa keluar. Asetilkolinnya nggak bisa keluar. Kalau asetilkolinnya nggak bisa keluar, maka tidak terjadi kontraksi otot. Makanya terjadi paralisis. Gitu. Next. Udah selesai. Oke, itu aja yang parasit kukira sama itu. Sama aslep parasit. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada ya saya kembalikan ke Penpro. Oke, udah nggak ada ya. Berarti aku kembaliin ke siapa? Oke, terima kasih banyak buat Mas Syahrul. Buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, silakan ditunggu 1 menit lagi sampai 21.21 ya teman-teman. Teman-teman, terima kasih untuk